Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang AVL3 menggunakan C++. Nah, langsung saja di sini kita membuat sebuah node yang isinya berupa key, node left, right, dan height. Di fungsi mainnya ini kita membuat sebuah node-nya dengan nama root, tipe pointer yang sebagai nanti bisa akses ke node-nya yang diisikan sebagai null. Nah, kemudian node root ini akan diisi oleh data-data yang menggunakan fungsi insert. Di fungsi insert ini kita menerima dua parameter, yaitu node root tadi dan value yang akan kita inputkan. Yang pertama kita akan mengecek apakah root ini kosong atau enggak. Kalau kosong dia akan memanggil fungsi new node. Mana fungsi new node ini dia akan membuat sebuah node baru dan mengisikan key ini dengan value yang kita akan inputkan. Kemudian node left dan right-nya berupa 0 gitu. Kemudian height-nya akan berisi 1 karena nambah node baru gitu ya. Kemudian kita return node-nya. Lalu setelah membuat node sudah selesai, kita return node root-nya dan kita update tingginya. Karena kita masih belum punya tinggi left dan right-nya, maka kita langsung saja increment 1. Jadi 1 plus 0 gitu ya. Kemudian kita hitung balance-nya dengan get bvector, di mana karena masih belum punya bagian kiri dan kanan, dia bernilai kosong balance-nya. Di balance itu harus dengan 1, 0, dan 1. Kalau tidak ketiga nilai ini, maka dia tidak balance. Karena dia bernilai 0, maka dia sudah balance, tidak perlu lakukan pengecekan terhadap balancing tree-nya, dia langsung ke return root. Kalau kita visualkan, kita membuat sebuah data baru 10. Nah, seperti itu. Langsung kita masuk ke insert data yang kedua itu 20. Karena tadi sudah kita punya 10, dia masuk ke insert 20, dia sudah ada, jadi 30 masuk ke sini. Karena 20 lebih besar dari 10, dia akan diinsertkan ke bagian root bagian kanan. Dia akan merekursive fungsi insert dengan parameter root right yang nanti akan dibuat node baru, karena root right kan berisi 0 ya. Karena dia recursive insert, dia akan masuk ke fungsi insert lagi, dia akan membuat node baru dengan parameter value yang baru, yaitu 20. Otomatis sekarang tree sudah punya dua data, yaitu 10 dan 20. Nah, karena tree-nya sudah punya 10 dan 20, karena tadi tingginya cuma 1, dia akan mengupdate tingginya dengan get height dari kanan atau kiri. Nah, get height ini akan menampilkan height dari masing-masing node kanan dan kiri. Karena kirinya kosong, maka kanan aja. Kanannya berisi 1, kirinya berisi 0. Kirinya 0, kanannya 1. Nah, kemudian dari dua parameter ini akan digunakan fungsi max, di mana fungsi max ini akan membandingkan left atau right. Kalau left-nya lebih besar, maka gunakan left value dari left. Kalau left-nya lebih kecil, maka gunakan value dari right. Karena right-nya lebih besar, otomatis dia akan menggunakan value dari right. Yang mana isinya 1. 1 tambah 1, 2. Sekarang tingginya mempunyai 2 level gitu. Karena sesuai 10 dan 20. Seperti itu. Kalau kita insertkan 20, nah dia kan sudah punya 2 level gitu ya. Level 1 dan level 2. Seperti itu. Kemudian kita hitung balance vektornya dengan get bvector. Sama seperti tadi kita hitung bagian kiri dan bagian kanan. Karena kirinya kosong, kanannya 1, nilainya 0 min 1, nilainya min 1. Karena masih min 1, dia masih balance. Jadi langsung ke return root. Nah, kemudian kita tambahkan data ketiga, yaitu 30. Kita masukkan 30, kita cek 30 lebih kecil, lebih besar. Oh, ternyata 30 itu lebih besar dari data-data yang ada. Maka dia masuk ke bagian kanan. Kalau kita insertkan, nah seperti itu.
Kemudian kita update tingginya. Sekarang dia kiri tetap kosong. Sekarang kanannya punya tinggi 2. Jadi kita increment 2 dan 2 plus 1, jadinya tinggi dari FL3 mempunyai 3 level. Seperti itu. Kemudian kita get balance factor dari root atau dari tinggi pohon atau FL3, di mana kita menghitung bagian kiri dan kanan. Kirinya masih kosong, kanannya sudah 2. Oh, ternyata ini tidak balance. 0 min 2 kan min 2. Jadi kita punya nilai balance-nya sekarang min 2. Kemudian balance ini akan dicek masuk ke kondisi yang mana. Nah, ternyata yang balance min 2 itu antara right case atau right left case. Nah, kalau kita lihat di sini, maaf ini. Nah, sebelum itu ada 2 kondisi sih. Balance-nya ini bernilai kurang dari min 1 dan value ini lebih besar atau lebih kecil dari parent-nya. Parent-nya di sini 20, value-nya di sini 30. Seperti itu. Kalau 30 lebih besar dari parent-nya, dia otomatis masuk ke yang right case. Nah, di right case ini bentuknya seperti ini kan. Otomatis kita akan melakukan left rotation. Karena left rotation ini kita akan merotasi parent dari node ini, dirotasi menjadi seperti ini. Nah, kalau kita masuk ke fungsi left rotate ya, sama ya. Left rotate itu kita gunakan node parent node yang nanti dia merupakan bagian root dari right. Nah, ini kan bisa kita lihat parent root di sini dalam hal ini adalah B yang merupakan bagian kanan dari root atau A. Kemudian parent node ini akan dirotasi yang menjadi bagian kiri dari yang mana root akan menjadi bagian kiri dari parent node. Nah, tadi kan rootnya A. Setelah dirotasi B ke atas, dia akan menjadi bagian kiri dari parent node. Seperti itu. Kemudian juga root right kita jadikan sebagai nol karena root right awalnya kan dia punya node ya, menghubungkan node. Begitu dia dirotasi jadi atas, dia harus diupdate bahwa kanan kirinya juga harus sebagai nol. Dalam hal ini karena dia hanya punya kanan, maka dia hanya nol. Seperti itu. Kemudian kita update tingginya sama seperti tadi. Kemudian kita return root yang baru sebagai parent node. Seperti itu. Kalau kita visualkan, kita jalankan. Nah, seperti ini. Dia akan mengecek masing-masing balance factor. 20 dicek, masih balance. 10 dicek, oh ternyata tidak balance. Maka dia akan terjadi rotasi. Ya, seperti itu. Langsung ya, kurang ya, untuk setiap penambahan data akan dilakukan pengecekan seperti ini berulang-ulang. Lalu kita penambahan data selanjutnya yaitu 40. Kita masukkan 40. Ya kan bertambah di sebelah kanan. Nah, ini kan masih balance 1 dikurangi min 2. Masih nilainya min 1. Jadi tidak perlu dilakukan sebuah balancing tree. Oke, langsung kita print aja. Dan kita jalankan programnya. Nah, ini sudah kita dapat data-datanya. Di sini untuk fungsi pre-order kita mengeluarkan terlebih dahulu rootnya, kemudian bagian left, bagian right. In order kita print terlebih dahulu bagian left, kemudian rootnya, dan bagian right. Kemudian post order juga seperti itu, kita print left dan print right, kemudian baru rootnya. Nah, kalau kita visualkan bagian dari in order, transversal, in order. Nah, ini kan root ke kiri dapat, nah dari ke kanan dan ke kanan lagi, seperti itu. Kalau kita urutkan tadi, maka 10, 20, 30, 40. Nah, sama. Dan AVL3-nya sudah benar. Ya. Mungkin sekian dari
presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.